Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfian Burkanila dari Prodi D3 Gizi dengan NIM P173312349 akan menjelaskan tentang divertikulosis dan divertikulitis. Yang pertama ada divertikulosis. Apa yang dimaksud dengan divertikulosis? Divertikulosis adalah kondisi di mana si dinding usus besar itu memiliki kantung-kantung kecil yang menonjol, sedangkan divertikulitis sendiri adalah kondisi di mana si kantung yang menonjol yang kecil itu mengalami infeksi. Dan dari penyebab infeksi ini adalah sepanjang mesenterium, karena kalibernya pembuluh darah yang membesar menghasilkan area kelemahannya tersebut yang lebih besar di lapisan otot sirkular. Pada usia lanjut, kolagen dinding kolon berkembang lebih banyak ikatan silang sehingga menyebabkan penurunan elastisitas dan peningkatannya resiko hernia mukosa. Sedangkan patologi dari divertikulitis adalah penyumbatan kantung divertikulum oleh fekalit yang dengan iritasi pada mukosa menyebabkan peradangan tingkat rendah, kemacetan, dan obstruksi lebih lanjut. Sedangkan dari sisi etiologi sendiri, gejala awalnya adalah gangguan pencernaan seperti kembung, sembelit, dan kram perut pada bagian bawah. Nah, namun bila sudah masuk proses infeksi pada pencernaan bagian bawah itu akan menimbulkan seperti mual, muntah, diare, bahkan sampai bisa jadi sampai demam. Faktor lain kenapa terjadinya divertikulosis ini sendiri adalah dari kurangnya konsumsi serat pada seseorang. Jadi faktor tersebut yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gejala tersebut. Pada penderita gejala ini disarankan untuk mengonsumsi seperti serat yang seharinya bisa sampai 20 gram per hari, ataupun dia bisa mengonsumsi air putih yang banyak atau menghindari makanan-makanan yang pedas yang dapat menyebabkan si infeksi tersebut makin parah. Kemudian ada tentang hemoroid. Di sini hemotoroid merupakan pelebaran dari dan inflamasi pembuluh darah vena pada bagian anus dari plexus humoroidalis. Gangguan ini juga dikenal dengan sebagai wasir. Patofisiologi pada hemoroid ini sendiri masih kurang dipahami. Teori geser lapisan saluran anus menunjukkan bahwa wasir berkembang jika jaringan pendukung bantalan anus hancur atau membusuk. Nah, biasanya terdapat 3 bantalan anus utama yang terletak pada anterior posterior kanan, lateral kiri saluran anus, dan bantalan kecil di antara ketiga bantalan tersebut. Jadi dari gejala ini patologi fisiologinya pun masih kurang dipahami. Dari etiologi sendiri, gejala hemoroid itu terbagi menjadi 2, yaitu ada internal, ada eksternal. Internal sendiri munculnya gejala munculnya seperti prolaps atau muncul mucus, rasa tidak nyaman, pendarahan pada anus, dan juga rasa gatal. Sedangkan dari gejala eksternal tersendiri ada rasa terbakar, mungkin gatal-gatal, juga rasa tidak nyaman itu tersebut bisa termasuk pada gejala eksternal. Nah, dari etiologi hemoroid ini masih kurang jelas bagaimana dia penyebabnya, namun sering diyakini penyebab dari gejala ini adalah efek dari diet rendah serat dan juga bisa disebabkan dari sembelit. Pada penderita gejala ini, dia tuh disarankan untuk banyak mengonsumsi makanan yang tinggi serat, dan juga memang seratnya pun maupun yang larut air maupun tidak larut air itu harus ditingkatkan lebih banyak lagi. Dan juga si penderita gejala ini juga disarankan tidak mengonsumsi seperti kafein seperti kopi, alkohol, atau minuman yang memang tidak baik untuk kesehatan. Dan juga sering mengonsumsi cairan seperti air putih agar memperlancar dari segi buang air besar dan pencernaan. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.